Ya, hadir ke KPK dan hari ini, 7 Januari 2014, Anas kembali mangkir dari pemeriksaan KPK. Dalam pantauan tim liputan Kompas TV, suasana di kediaman Anas di Jakarta Timur sepi dan tidak tampak aktivitas yang berkaitan dengan pemanggilan Anas oleh KPK. Tidak ada yang bisa dimintai keterangan terkait keberadaan Anas dan ketidaksediaannya memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka. Kita bergabung dengan Agnes Karina di kantor KPK Jakarta terkait mangkirnya Anas dari pemeriksaannya sebagai tersangka kasus Hambalang. Karin, selamat siang. Ada keterangan apa terkait absennya Anas dari pemeriksaan hari ini? Ya, Riko dan juga saudara, berbagai spekulasi telah bermunculan sejak kemarin hingga pagi hari ini terkait apakah Anas Urbaningrum akan ditahan setelah pemeriksaannya. Namun ternyata bahkan Anas tidak datang ke KPK pada hari ini. Dan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Anas Urbaningrum, jika pada pemanggilan pertama, yaitu pada 31 Juli 2013 yang lalu, Anas menyatakan tidak hadir karena sedang sakit. Hari ini ia kembali menolak hadir karena berhubungan dengan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dikeluarkan untuk menetapkan Anas sebagai tersangka. Pada 22 Februari yang lalu, Anas telah ditetapkan sebagai tersangka karena disangka telah menerima sebuah Toyota Velfire dan juga Harrier. Dan dalam hal ini ada kalimat yang menyatakan bahwa Anas dijadikan tersangka untuk proyek Hambalang dan juga proyek-proyek yang lainnya. Kalimat proyek-proyek yang lainnya ini menurut dari kuasa hukum Anas merupakan bukti bahwa KPK mempunyai sangkaan yang tidak tepat dan juga untuk kasus yang masih sumir, sehingga Anas menuntut agar KPK mempunyai dasar yang lebih tepat dan lebih jelas untuk menetapkan ia sebagai tersangka. Berikut saudara adalah pernyataan lengkap dari Firman Wijaya. Sekali lagi berapa kali sampaikan, Pak Anas ini tidak kemana-mana, ya. Proses pemeriksaan yang biasa sampai upaya paksa yang dilakukan KPK kan juga Pak Anas terbuka, tidak ada masalah, ya kan? Ya, penggeledahan yang dilakukan berapa waktu yang lalu Pak Anas juga, ya menerima proses itu, ya, walaupun punya hak juga untuk mengkritisi. Bagi kami sebagai penasihat hukum, kepastian hukum dan keadilan itu harus ada keseimbangan. Itu aja permohonan kami kepada penyidik KPK, ya. Saudara, telah lebih dari 10 bulan Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hari ini kembali ia dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya. Dan keterlibatan mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini pertama kali muncul atas kalimat atau atas fakta yang diungkapkan oleh koleganya di Partai Demokrat, yaitu Muhammad Nasaruddin. Jalan panjang menyeret Anas Urbaningrum di pusaran kasus Hambalang. Berulang kali Anas menyanggah KPK tak menyerah. Gelar perkara Komisi Pemberantasan Korupsi 22 Februari lalu mengumumkan status mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini sebagai tersangka. Berdasarkan dari hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali dan termasuk hari ini tadi, dalam kaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan pelaksanaan pembangunan Sport Center, pusat pelatihan pendidikan Hambalang di Desa Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya. KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka. Bukan kejutan besar setelah draft surat perintah penyidikan atas nama Anas bocor dan terlanjur beredar sejak 1 minggu sebelumnya. Anas pun angkat bicara. Saya baru mulai berpikir saya akan punya status hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau
benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya baru mulai berpikir jangan-jangan. Simpati mengalir, tidak hanya dari pengurus partai, sejumlah tokoh dan ratusan pengacara siap mendampingi Anas. Sedikit, mungkin bisa ratusan juga mungkin akan membela Anas ini. Ya, karena tadi saya tanya teman-teman, ya banyak sekali yang bersimpati, yang mungkin membela ketika Anas ini. Ya terus terang aja kita prihatin sekali. Pokoknya yang penting bagi saya terpanggil ini agar semua penegakan hukum yang ada itu harus dijalankan dengan benar. Jangan hukum itu diintervensi. Kini setelah 10 bulan pertama kali Anas diperiksa KPK sebagai tersangka, jerat hukum yang menanti tidaklah main-main. Penjara seumur hidup atas tudingan mengatur lalu lintas proyek Hambalang, gratifikasi hingga meraup dana proyek untuk memenangkan Kongres Demokrat. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Ya, saudara, dalam kasus gratifikasi Hambalang, selain untuk mengagendakan untuk pemeriksaan Anas Urbaningrum sebagai tersangka, hari ini KPK juga mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi, yaitu dari beberapa anggota DPR dari Partai Demokrat. Di antaranya ada Joni Allen Marbun, Mirwan Amir, dan juga Gede Pasek Suardika, serta satu orang lagi yaitu Kusmayadi dari petugas keamanan. Dan KPK terus menelisik, saudara, fakta-fakta dan juga keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus Hambalang. Sementara demikian, kembali ke Riko di studio. Agnes Karina bercerita dari gedung KPK Jakarta dan mengelaborasi mengenai kasus Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dari kasus korupsi lain, saudara, hari ini mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini jalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Rudy didakwa menerima suap senilai 10,4 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika